apa yang dikatakan Pak Ahmad, Pak Basri barusan itu, tumpang tindih lembaga baru Badan Haji ini itu akan terus-menerus terjadi. Dan kalau kita lihat anggarannya itu betul-betul double anggaran. Ini yang nggak boleh terjadi. Ini harus didiskusikan antara Kementerian Agama, terutama Dirjen Haji, Dirjen PHU, dengan Badan Penyelenggaraan Haji. Di-split lah, jangan EWU pakai EWU. Ini untuk umat. Kalau seperti ini terus, nggak akan jalan pelaksanaan ibadah haji. Mau sampai kapan? Kalau ekstrimnya, menurut saya ke depan, mungkin yang namanya BPKH dengan BPH bisa digabung. Masa urusan umat saja kita harus seperti ini, Pak Menteri? Mohon maaf. Karena kami sudah mulai dinilai orang. Entah siapa namanya Komisi Haji, siapa dia membentuk Komisi Haji nggak tahu. Komnas Haji menyebut dirinya Komnas Haji, sendiri dia. Dia sendiri, stempelnya dia, kop suratnya dia, semuanya dia, Komnas Haji dia. Menyalahkan Komisi 8 tidak mensahkan tentang penyelenggaraan Haji 2025. Padahal usulan nggak ada. Tapi mana surat dari Pak Menteri minta untuk pengajuan BIPIH tahun 2025, sehingga kami ada dasarnya untuk malam ini melanjutkan ya untuk bikin rapat Panja Haji 2025. Yang perlu, saya senang Pak Menteri mulai tegas misalnya soal gratifikasi dan lain sebagainya, tetapi tegaskan bahwa Kementerian Agama ini bukan tempat nyari proyek, tetapi betul-betul melaksanakan seluruh program. Nah, yang ketiga, menurut saya yang mendesak bagi kita Komisi 8 ini ada revisi undang-undang. Apa yang dikatakan Pak Ahmad, Pak Basri barusan itu, tumpang tindih lembaga baru Badan Haji ini itu akan terus-menerus terjadi. Dan kalau kita lihat anggarannya itu betul-betul double anggaran. Ini yang nggak boleh terjadi. Yang terakhir, Pak Menteri, saya ingin menegaskan kembali yang hari ini sedang viral. Kementerian Agama harus lebih serius soal literasi keagamaan. Baik itu pegawai Kementerian Agama, baik itu adalah seluruh elemen di pendidikan, keagamaan, perpustakaan masjid, dan terutama para da'i. Saya tadi di media mengatakan bahwa sertifikasi da'i itu menjadi sangat urgen hari ini. Jangan sampai ada seorang da'i melakukan penghinaan terhadap seorang tukang ST dan lain sebagainya. Termasuk juga kita disuguhi oleh para da'i yang hanya ngomong soal humor lah, candaan, tidak ada sama sekali referensi keagamaan berbasis referensi Quran, hadis atau nilai-nilai klasik seperti itu. Jadi ini tolong agak serius. Seperti itu, termasuk moderasi beragama dengan anggaran begitu banyak. Jangan mengulang kesalahan Orde Baru yang membuat itu menjadi indoktrinisasi, mendoktrin orang terhadap Pancasila, tapi akhirnya kita jadi nggak suka Pancasila. Moderasi beragama adalah sarana edukasi bahwa umat wasata litakunu syuhada lan-nas wa yakuna rasul alaikum syahida itu menjadi penting. Jadi poin keduanya soal keadaban publik itu menjadi isu besar, mau haji kayak apa dan sebagainya. Keadaban publik kita memang hari ini perlu di tengah media sosial seperti ini. Oleh sebab itu, sekali lagi saya menginginkan anggaran ini disetujui, bahwa Pak nanti di tengah jalan ada sebenarnya forum untuk tambahan atau revisi anggaran. Tetapi persoalannya apakah seluruh filosofi anggaran ini betul-betul untuk kesejahteraan rakyat, untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan lain sebagainya, sehingga ini semua bisa tercapai. Itu aja Bapak, saya ingin sahabat saya ini Bapak Haikal dan sebagainya, sulit Pak ngatur yang namanya kiblat halal di kita itu. Kenapa? Karena banyak sekali proyek-proyek orang tiba-tiba sertifikasi halal, padahal tidak halal semua. Prosesnya itu yang sulit. Seperti itu. Terima kasih pimpinan. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Seli. Ya, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan Pak Menteri
Agama Pak Wamen, Kepala Badan Penyelenggara Haji, Kepala BPJPH, beserta jajaran. Saya dari tadi belum bisa ketawa, speechless mendengarkan paparan bapak-bapak semua. Antara takut untuk mengungkapkan dan takut salah karena yang dibicarakan adalah dana umat. Kalau sudah berbicara dana umat, maka keputusan DPR ini mengikat. Komisi 8 pun bertanggung jawab untuk bisa mempertanggungjawabkan itu semua. Dari yang disampaikan Pak Menteri, kemudian yang disampaikan oleh pimpinan Komisi 8, Pasal 51 mengikat, dan hanya satu kali kita menyetujui itu dan tidak berkali-kali. Artinya, kalau cuma satu kali, apa yang diajukan oleh bapak-bapak dan disepakati malam hari ini, itu adalah keputusan mengikat dan kita mau tidak mau harus menggunakan anggaran yang sudah disepakati itu. Saya ikuti semua yang Bapak paparkan, termasuk dari Pak Menteri maupun dari Kepala Badan. Dan saya sempat terhenyak dari yang dipaparkan oleh Kepala Badan Penyelenggara Haji. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh Kepala Badan Penyelenggara Haji dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Agama agak berbeda. Mungkin Pak Menteri Agama tidak terlalu paham secara detail, karena yang menyelenggarakan penyelenggaraan ibadah haji ini adalah Dirjen Haji secara teknis. Sementara Badan Penyelenggara Haji sudah mulai mempelajari karena memang dia sudah diberikan mandat sesuai dengan Perpres dan sudah melakukan koordinasi berkali-kali. Yang terakhir menarik buat saya, dan mungkin rekan-rekan juga harus melihat di halaman 5. Di halaman 5 dijelaskan bahwa sesuai dengan aturan Perpres nomor 154, bahwa Badan Haji ini juga sudah melakukan koordinasi dengan Bappenas dan Menteri Keuangan mengenai SOTK, kemudian mengenai keuangan yang memang disepakati usulan tambahan. Artinya, mengenai rancangan apa yang harus dikerjakan, tupoksinya bagaimana, dan ke depan harus seperti apa dalam penyelenggaraan masa transisi dari Dirjen PHU menuju ke Badan Penyelenggaraan Ibadah Haji, itu harus segera dilaksanakan terkait dengan apa yang sudah disepakati oleh DPR Komisi 8 tentang perubahan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Dan di situ jelas apa yang diinginkan oleh Badan Penyelenggaraan Ibadah Haji, uang yang diinginkan, uang penambahan itu juga menyangkut dengan kebutuhan Biro Keuangan, menyangkut dengan hukum, menyangkut dengan pelaksanaan penyelenggaraan untuk pembuatan undang-undang. Bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk yang lain-lain, gitu loh. Artinya menurut saya ini harus didiskusikan antara Kementerian Agama, terutama Dirjen Haji, Dirjen PHU dengan Badan Penyelenggaraan Haji. Di-split lah anggaran mana yang bisa diserahkan kepada di Badan Penyelenggara Haji. Jangan pakai Ini untuk umat. Kalau seperti ini terus, nggak akan jalan pelaksanaan ibadah haji. Mau sampai kapan? Kalau ekstrimnya, menurut saya ke depan, mungkin yang namanya BPKH dengan BPH bisa digabung. Masa urusan umat saja kita harus seperti ini, Pak Menteri? Mohon maaf. Ada direktur dalam negeri, uangnya juga buat apa sih?
Waktu tinggal sedikit kok. Kalau kita berbicara, mohon maaf nih Pak Dirjen. Kalau kita bicara manasik haji untuk para jamaah haji, waktunya sudah mepet. Kita belum ketuk palu. Ada berapa kali kita manasik haji untuk para jamaah? 8 kali. Dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh tingkat kecamatan. Itu nggak akan kepake. Lebih baik kita efisiensikan, kita kasihkannya sih kepada badan penyelenggara haji. Yang menurut saya itu akan lebih efektif. Kenapa sih harus ada ego sektoral antara Kementerian Agama dengan badan penyelenggara haji gitu loh? Toh semuanya juga untuk umat. Mohon maaf saya agak emosional dari tadi karena menurut saya ini buat umat, untuk jamaah. Agar masa transisi ini bisa diselesaikan dengan baik. Waktu kita nggak lama, sebentar lagi DPR akan reses, besok kita reses loh. Nggak ada waktu pimpinan. Dan ini jelas kok di sini. Sudah diketahui oleh Bappenas, sudah diketahui oleh Kementerian Keuangan. Tinggal Menteri Agama menyetujui atau tidak. Saya yakin Menteri Agamanya tidak tahu. Yang tahu itu adalah Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh gitu loh. Saya tidak akan berbelit-belit lah pimpinan. Karena bagaimanapun juga kalau saya harus ungkapkan, saya juga punya catatan dari Kementerian Agama. Yang mungkin Pak Menteri juga harus tahu bagaimana catatan dari BPK terkait dengan temuan, tantangan dan peluang perbaikan penyelenggaraan ibadah haji dan pengelolaan keuangan haji di tahun 2023. Masih adanya kompleksitas pengelolaan keuangan haji dan operasional ibadah haji, ini harus dilakukan perbaikan di Kementerian Agama. Terutama tentang efisiensi anggaran penyelenggaraan ibadah haji sebesar 571 miliar. Artinya, apakah penundaan laporan tersebut apakah karena memang adanya bersifat administrasi atau terkait dengan tata kelola yang belum teratasi? Artinya buat saya sistem pengendalian internal atau SPI yang ada di Kementerian Agama ini seperti apa gitu kan? Jangan sampai mengganggu roda yang ada di Kementerian Agama gitu loh. Nah ini catatan-catatan saya menurut saya akan bermasalah, akan menjadi bola liar dan menjadi sistemik terkait dengan tata kelola keuangan dan bagaimana cara mitigasi ke depannya oleh Kementerian Agama gitu loh. Jangan sampai kejadian ini berulang dan mudah-mudahan pimpinan saya tidak akan membahas yang lain-lain. Kalau kaitan dengan Babe Haikal saya yakinlah BPJPH punya master plan yang bagus. Tadi ada 10 rencana strategis yang mudah-mudahan kita bisa support ke depannya gitu kan. Tetapi kalau menyangkut umat, menyangkut dengan jamaah, masih banyak ada 5,4 jamaah yang menunggu kebijakan dan kita sudah telat untuk menentukan BPIH dan BPIH untuk para jamaah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apa yang disebutkan oleh Ibu Seli itu, kami sekarang mulai gugup Pak Menteri. Sama dengan Pak Menteri gugupnya. Kami menunggu usulan pemerintah BPIH. Sampai sekarang kami belum mendapatkan permintaan untuk dibahas di Komisi 8. Kecuali yang dulu. Yang dulu itu kami nggak setuju karena tidak menyebut badan. Kami berharap segera berunding, segera bermufakat, segera usulkan lagi. Tadi Pak Wahid bisik-bisik ke saya, habis ini lanjut nggak usulan BPIH? Saya bilang suratnya belum ada. Usulannya belum ada ini. Mestinya berdasarkan MOU. Berdasarkan MOU itu maka diusulkan secara bersama-sama. Kami sedang menunggu ini. Dan bahkan kami sudah meminta izin ke pimpinan DPR untuk bersidang di masa reses. Itu saking seriusnya kami. Tapi kalau nggak ada kesepakatan di pemerintah, ya kami akan umumkan juga. Bukan di Komisi 8 salahnya, jangan disebut-sebut Komisi 8. Karena kami sudah mulai dinilai orang. Entah siapa namanya Komisi Haji, siapa dia membentuk komisi haji nggak tahu. Komnas Haji, menyebut dirinya Komnas Haji, sendiri dia. Dia sendiri, tempelnya dia, kup suratnya dia, semuanya dia, Komnas Haji dia. Menyalahkan Komisi 8 tidak mensahkan tentang penyelenggaraan haji 2025. Padahal usulan nggak ada. Ini saya kira tidak saatnya kita untuk
bicara program. Kita bicara saatnya alokasi anggaran. Waktu kita hari ini, kalau tidak ada harus minta waktu penetapan lagi di masa reses. Kalau menunggu selesai reses, itu nanti tanggal 22 Januari baru ada waktu. Lah, karena itu minta persetujuan dari kita semua, para anggota, para pimpinan. Malam ini kita bukan membahas program. Nanti akan kita tanya lagi nih. Mau BPH, mau BPJPH, kita akan tanya programnya. Belum tentu kita setuju itu. Kalaupun yang 10 itu Pak BPJPH. Kalaupun bagus belum tentu kita akan support semua. Ada hal-hal lain yang perlu penajaman. Apalagi di Badan Haji. Badan Haji kita, ya itu tadi pertanyaannya. Kalau anggaran yang dibahas ini adalah pelaksanaan Haji 2025, cukup dan memadai, ayo kita sahkan. Tapi setelah pelaporan haji, langsung persiapan haji. Itu ada paling tidak 3 bulan. Anggarannya apa? Lah besok disalahkan Komisi 8, kami tidak mau, Pak Menteri. Komisi 8 disalahkan. Sudah kita ketok, anggarannya tidak ada. Nggak bisa. Nah, ini yang disebutkan oleh Bu Seli tadi itu, ya kami nggak mau disalahkan ini. Urusan umat ini. Lah. Tentu saya kira Pak Menteri ya yang tahu ini membuat ini mungkin Dirjen Haji nih. Membuat alokasi ini. Mungkin Pak Menteri nggak paham. Gimana? Kita tanya pimpinan. Ya, silakan Pak Wahid. Terima kasih pimpinan dan yang kami hormati pimpinan dan anggota serta Pak Menteri Agama, Pak Wakil dan Badan Haji dan Wakil dan juga Kepala BPJPH dan Wakil. Pak Menteri, kami terus terang ini malam ini saya gelisah persiapan haji tahun 2025. Ya, ini Pak Menteri sebagai Menteri yang baru, badan baru, ini harusnya Pak Dirjen ini yang menjelaskan. Siklus Arab Saudi jalan terus. Malam ini Pak Menteri, saya tadi bisik-bisik, dan saya tanya ke belakang ke Setkom, ada nggak surat permintaan hari ini untuk Menteri Haji membahas masalah PP? Dan kalau ada, kita malam ini rapat maraton sekalian, kita putuskan bikin panja. Dan kami sudah bikin surat ke pimpinan DPR untuk dilaksanakan panja haji di saat reses. Ini satu kepedulian kami di Komisi 8, Pak Menteri, Pak Dirjen, Pak Badan. Jadi kalau betul sampaikan oleh pimpinan, kita tidak menyampaikan masalah perincian. Kalau memang badan sudah setuju, oke, kita ketok. Tapi mana surat dari Pak Menteri minta untuk pengajuan BPIH tahun 2025, sehingga kami ada dasarnya untuk malam ini melanjutkan ya untuk bikin rapat panja haji 2025. Ini nggak ada ini. Padahal besok pagi kita sudah penutupan masa sidang dan saya sudah bicara pada pimpinan tadi pagi, tadi siang, tadi malam sebelum rapat. Ada nggak ini suratnya, ada nggak? Nggak ada. Terus kita ada rapat, boleh nggak bikin rapat? Kalau yang disetujui adalah panja. Tapi sampai malam ini kementerian belum mengajukan BP. BP yang kemarin itu kami belum setuju karena badan belum dilibatkan. Saya yang tadi menyampaikan kepada Pak Pimpinan bahwa kami ini disorot oleh Komnas Haji. Ya, banyak LSM mengatakan ini jangan-jangan DPR ini yang disalahkan nanti. Pak, ini tanggal 13, sudah 13 Januari besok sudah ada biokontes, sudah ada kontrak-kontrak Pak di Arab Saudi Pak. Dan hari ini sampai tanggal 13 Januari Pak Dirjen harus menyiapkan benar yang namanya Armusna. Itu yang kita pakai yang mana?
berapa biayanya. Saya sudah sampaikan Pak Pimpinan bahwa kalau sampai panja belum selesai, kalau itu kontrak harus dilakukan dan berapa harga anggarannya, kita izinkan Pak untuk keluarkan uang BPKH. Itu Pak Dirjen, ya. Jadi tolong malam ini kalau bisa, ini kita tuntaskan para anggota, ya kita tuntaskan. Kalau sampai subuh kita lakukan, itu loh. Jadi ngejar waktu Pak Menteri, gitu. Begitu pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan.